Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Meski kekuatan militernya kalah jauh dibandingkan Amerika Serikat, Iran terbukti tidak mudah untuk ditundukkan. 2 pekan perang berjalan, gelombang serangan balasan Iran sudah berjumlah puluhan kali. Rudal serta drone tempur menjadi andalan wilayah Zionis Israel serta kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dan kini tidak aman. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Dalam konferensi pers di Florida, Presiden Donald Trump kembali sesumbar kepada awak media. Trump memberi sinyal bahwa perang dengan Iran akan segera berakhir karena operasi militer berjalan lebih cepat dari jadwal. Serangan koalisi Zionis diklaim telah melumpuhkan kemampuan rudal Iran hingga tersisa 10% saja. Trump juga menyebut intensitas peluncuran drone Iran berkurang 83%. We're putting an end to all of this threat once and for all, and the result will be lower oil prices, oil and gas prices for American families. We've done that. We've done it. We brought it very low. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that, too. In the meantime, during this brief disruption, the United States is offering political risk insurance to any tankers operating in the Gulf. So we're putting up risk insurance. We'll perhaps go alongside of them for protection. We don't think it'll be necessary if it is. And if they do anything, the price will be incalculable. Militer Zionis Israel misalnya merilis video yang memperlihatkan serangan udara terhadap peluncur rudal balistik di Iran Barat. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi militer Israel yang menargetkan sistem rudal dan pertahanan Iran. Puluhan serangan serupa telah dilakukan terhadap peluncur rudal, sistem pertahanan udara, serta fasilitas militer lain untuk mengurangi kemampuan serangan Iran. Namun penduduk Zionis Israel terus dihantui aksi balasan Iran. Rekaman CCTV menunjukkan rudal Iran mampu mencapai berbagai lokasi di negara Zionis Israel. Di tengah transisi pucuk pimpinan Iran, operasi militer terus dilancarkan. Panik kini melanda warga Tel Aviv, Israel. Saat sirine peringatan serangan udara berbunyi, warga sudah terbiasa berlarian mencari tempat perlindungan. Sejumlah rudal berhasil dicegat oleh pertahanan udara Israel. Namun sebagian lainnya yang lolos menimbulkan kerusakan di berbagai wilayah Israel. Serangan rudal memaksa warga Zionis Israel bergegas menuju bunker atau tempat perlindungan bawah tanah. Warga yang tidak dapat mengakses bunker mencari perlindungan di area parkir bawah tanah dan mendirikan tenda darurat untuk menghindari serangan lebih lanjut. Penggunaan bom klaster dipadukan dengan drone-drone murah menghabiskan persediaan senjata pencegat rudal koalisi Zionis. Efektivitas pertahanan udara koalisi kini dibayangi krisis persediaan senjata pencegat. Pekan ini, operasi militer yang disebut Janji Sejati 4 yang digelar Korps Garda Revolusi Iran memasuki gelombang ke-33. Aksi balasan Iran atas serangan mendadak koalisi Zionis ini menggunakan rudal Khorram Shar 4, rudal Fatah, rudal Khaybar Shekan, serta drone tempur. Angkatan bersenjata Iran masih menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, serta wilayah pendudukan Zionis di utara Israel. Korps Garda Revolusi Iran menyebut aksi balasan gelombang ke-33 digelar bersamaan dengan pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang baru. Presiden Iran menegaskan, serangan balasan Iran terhadap wilayah Zionis Israel serta instalasi Amerika Serikat di Timur Tengah adalah upaya untuk menjaga kedaulatan serta merespons agresi yang dilakukan oleh koalisi Zionis. دشمن دلش میخواد ما و کشورهای اسلامی در جنگ باشیم، اختلاف بین ما و کشورها ایجاد بکنه. بارها و بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم، باید ارتباطاتمون خوب باشه. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتا ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم و این چیزی رو که میخوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با او کشور دعوا داریم، معنیش این نیست که ما خدای نکرده میخوایم مردم اونجا رو ناراحت بکنیم بالاجبار، چون به ما حمله کردن مجبوریم جوابشون رو بدیم و
هر مقدار این فشاری که اینا وارد میکنن بیشتر باشه قدرت برخورد ما طبیعتاً بیشتر خواهد بود. ما Entah berapa jumlah rudal serta drone tempur yang dimiliki Iran. Uni Emirat Arab saja mendeteksi 238 rudal balistik serta 1.400 drone Iran. Belum lagi rudal serta drone yang mencapai wilayah negara-negara Teluk lainnya, mulai Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, serta Saudi. Di negara-negara Teluk tersebut, Amerika Serikat membangun pangkalan militer, mulai pangkalan udara hingga markas armada kelima. Namun Donald Trump dengan percaya diri terus menyatakan perang di Timur Tengah akan berlangsung singkat. So with your help and hard work, we're making America great again, and we're doing it much faster than we thought, and it's better, stronger, and our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short-term. Short-term. Thank you. Rekaman video bahkan menunjukkan bahwa rudal Kheibar-Shekan Iran memiliki teknologi hulu ledak cluster. Senjata ini secara masif digunakan untuk pertama kalinya untuk memaksimalkan kerusakan. Menurut sejumlah analisa, rudal ini memiliki hulu ledak yang dapat bermanuver dan melepaskan sekitar 20 hingga 80 submunisi atau bom kecil di ketinggian sekitar 7 km di atas permukaan tanah. Berbeda dengan rudal konvensional yang meledak di satu titik, hulu ledak cluster pecah di udara dan menyebarkan bom-bom kecil dalam radius hingga 8 km. Setiap submunisi membawa sekitar 2,5 kg hingga 7 kg bahan peledak. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 1.450 km dan mampu melakukan manuver di fase terminal untuk menghindari sistem pertahanan udara seperti Patriot atau Iron Dome. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas apa saja di mana saja jejak-jejak peperangan yang telah dikobarkan oleh Donald Trump selama ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Kita akan membahas seperti apa di Irak. Kita akan melihat Amerika Serikat melancarkan serangan udara di Provinsi Ambar. Kita flashback di tanggal 13 Maret tahun 2025 lalu, dan serangan ini menewaskan seorang komandan pemimpin senior ISIS. Dan di Yaman juga dalam rangkaian serangan udara dan laut sejak awal 2024 di bawah pemerintahan Trump ini juga intensitas serangan ini meningkat tajam pada Maret 2025 lalu dalam visi yang dibawa oleh Presiden Trump yang dikorbankan adalah Operasi Rough Rider. Dan di Suriah di tanggal 19 Desember Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sekitar 70 posisi ISIS. Trump ini mengumumkan operasi ini bernama dengan Hawkeye. Dan ini cukup efektif disinyalir oleh Trump meratakan kekuatan-kekuatan ISIS yang ada. Dan di Somalia, Trump juga meningkatkan intensitas serangan udara secara signifikannya. Dan laporan pengamat menyebut lebih dari 100 serangan tercatat tahun ini saja melampaui periode pemerintahan sebelumnya. Sementara itu di Nigeria, di hari Natal tepat di tahun 2025, Amerika Serikat melancarkan serangan militer di negara bagian Sokoto, yakni ada di barat laut dari negara Nigeria. Dan serangan-serangan ini pemirsa terjadi setelah berminggu-minggu tekanan diplomatik terhadap pemerintahan Nigeria. Dan di akhir Desember 2025, Presiden Donald Trump mengkonfirmasi serangan terhadap sebuah fasilitas dermaga yang ada di wilayah Venezuela. Menurut Donald Trump ini, lokasi inilah yang diduga digunakan untuk memuat kapal-kapal yang terlibat dalam perdagangan sindikat narkoba. Trump juga disebut berencana akan menyerang negara Kuba, pemirsa, selepas dari perang Iran ini. Dan pemirsa, demikian bagaimana Donald Trump yang terus mengobarkan perang di beberapa negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.